Hai guys Sobat Football TV. Para pemain timnas Indonesia telah melaksanakan latihan di Bahrain ini, kata pemain-pemain yang telah selesai latihan, pemain penggambarkan sangat ceria dan senang. Mantap. Yeah, we're preparing for the game against Bahrain and yeah, we will win. So let's go. Kita Garuda. Mantap, kondisi bagus. Bagus. Semuanya lancar. Kita antusias dan optimis. Berjalan lancar. Terima kasih. Ice cream. Di sisi itu, kiper timnas Indonesia yaitu Marten Paes baru datang tadi siang dikarenakan perjalanannya sangat jauh dan melelahkan. Tapi sebelum itu Marten Paes akan dicek kesehatan oleh dokter, apakah masih cedera atau udah pulih tutur Sumarji. Sampai di Bahrain, tetapi tadi dokter tim saya minta untuk koordinasi, cek kondisi terakhir sebelum terbang. Kalau kondisinya makin hari makin membaik, tetapi besok ketika dia datang, langsung akan kita cek kondisi yang realnya seperti apa. Dan setelah itu baru nanti akan kita lihat apakah bisa dimainkan atau tidak. Kemungkinan sih insya Allah mudah-mudahan kondisinya membaik dan bisa dimainkan. Mudahan kiper andalan kita Marten Paes bisa main karena kita butuh dia untuk mendapat poin penuh. Karena refleks dia sangat bagus untuk menghalang bola. 1-1 tidak gentar, dia peluang berikutnya dihalau oleh Shane Ahmad. Marten Paes dalam. Kiper timnas Indonesia Marten Paes tidak diragukan lagi. Walaupun debutnya bersama timnas baru-baru ini. Tapi penampilannya begitu cemerlang, contohnya lawan Arab Saudi dan juga Australia menjadi player of the match karena penampilannya. Tetapi kalau sampai Marten Paes tidak bisa ikut tanding lawan Bahrain, sangat dirugikan bagi timnas Indonesia. Pasalnya Marten Paes mengalami cedera di tangannya, makanya tim dokter dari timnas Indonesia mengecek kondisinya. Mudah-mudahan kiper timnas ini kondisinya membaik dan siap untuk tanding lawan Bahrain dan Cina. Karena semua pemain mengharapkan debutnya Marten Paes di sisi penjaga gawang yang sangat diperlukan oleh tim Garuda ini, walaupun ada Hernando Ari juga penampilannya baik. Tetapi pengalamannya lebih banyak Marten Paes karena debutnya di Eropa di klub FC Dallas. Football TV akan menyajikan informasi, berita-berita tentang perkembangan timnas Indonesia sekarang. Tapi sebelum menginjak ke pembahasan hendaknya di-subscribe, like, komen, dan share biar dapat info terbaru dari Football TV. Terima kasih, selamat menonton. Shin Tae-yong imbau timnas Indonesia jangan pikirkan balas dendam ke Bahrain, fokus pada permainan. Shin Tae-yong sadar timnas Indonesia menyimpan dendam akibat dipermalukan timnas Bahrain 0-10 pada 2012. Namun, sang pelatih mengimbau anak asuhnya untuk fokus pada permainan. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain di laga ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan berlangsung di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda memiliki rekor kurang baik ketika bertemu dengan Bahrain. Dalam 5 pertemuan di semua kompetisi, timnas Indonesia hanya mengemas 1 kemenangan dan sekali imbang. 3 pertemuan lainnya berakhir dengan kekalahan. Bahkan, dalam pertemuan terakhir, timnas Indonesia dihancurkan 0-10 pada 2012. Meski begitu, Shin tidak mau para pemainnya fokus pada misi balas dendam. Pria asal Korea Selatan itu sadar fokus pada balas dendam tidak ada gunanya dan berpotensi menjadi senjata makan tuan. Ia hanya ingin Rizky Ridho dan kolega berfokus pada rencana permainan yang sudah disiapkan. Daripada kita memikirkan balas dendam atas kekalahan itu, lebih baik berfokus ke permainan, ajak Shin dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu, 9 Oktober 2024. Bagaimana kita bisa menunjukkan permainan yang kita suka dan permainan yang kita rencanakan? Sambung pria asal Yeongdeok itu, pertandingan melawan Bahrain akan menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk meraup 3 poin pertama di Grup C. Pada 2 laga sebelumnya, tim Merah Putih meraih 2 poin usai menahan timnas Arab Saudi, 1-1, dan timnas Australia, 0-0. Hasil ini membuat timnas Indonesia duduk di peringkat keempat klasmen sementara Grup C. Setelah bersua Bahrain, timnas Indonesia akan bertandang ke markas timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Prediksi line up timnas Indonesia versus Bahrain setelah Marten Paes gabung latihan. Makin mengerikan, prediksi line up timnas Indonesia versus Bahrain setelah Marten Paes gabung latihan akan diulas Football TV. Marten Paes langsung berlatih bersama skuad Garuda setelah melewati 33 jam penerbangan dari Amerika Serikat ke Bahrain.
Martin Paes pun tampak fit dalam video latihan yang dibagikan PSSI. Kiper 26 tahun itu sudah bermain dalam sesi game internal yang dijalani Timnas Indonesia. Disinyalir, ex-kiper FC Utrecht ini bisa dimainkan sebagai starter saat Timnas Indonesia menghadapi tuan rumah Bahrain di matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang dilangsungkan di Bahrain National Stadium. Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selain Martin Paes, kira-kira siapa saja pemain yang akan diturunkan Shin Tae-yong? Menggunakan pola 3-4-3, posisi 3 bek sejajar dipercayakan kepada Maes Hilgers, Jai Idzes dan Kelvin Verdong. Keberadaan bek tengah berkaki kiri sepertinya masih diandalkan Shin Tae-yong, sehingga Kelvin Verdong akan ditarik mundur, layaknya di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Selanjutnya, Sandy Walsh akan beroperasi sebagai wingback kanan dan Nathan Choyaon di sisi sebelahnya. Untuk gelandang sentral, opsi menduetkan Tom Haye dan Jordi Amat bisa dikedepankan. Dua pemain berdarah Eropa ini diketahui memiliki visi bermain yang baik dan diharapkan dapat meningkatkan kreativitas permainan Timnas Indonesia. Bagaimana untuk pengisi trio lini depan? Witan Sulaiman berpotensi dipilih sebagai pengisi winger kanan, diikuti Rafael Struijk, winger kiri, dan Ragnar Oratmangoen, penyerang tengah. Barulah di babak kedua, Eliano Rejders bisa masuk menggantikan Rafael Struijk atau Witan Sulaiman. Menarik menanti apa hasil yang didapatkan Timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain. PSSI lapor AFC dan FIFA jika supporter Bahrain bertingkah di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. PSSI akan membuat laporan ke AFC dan FIFA jika supporter Bahrain bertingkah saat mendukung tim kesayangannya kontra Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pernyataan itu disampaikan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Sekadar diketahui, supporter Bahrain menjadi sorotan saat menyaksikan laga Bahrain versus Jepang di matchday kedua Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Selasa, 10 September 2024 waktu Indonesia Barat. Selain menyoraki lagu kebangsaan Jepang, mereka juga menyoroti laser ke wajah penyerang timnas Jepang, Ayase Ueda, yang hendak mengeksekusi penalti. Karena itu, PSSI berharap supporter Bahrain bersikap sportif. Sebab, timnas Indonesia datang ke Bahrain baik-baik, meski mengusung misi meraup hasil positif kalaupun kami menang. Bahrain tetap senang karena kalahnya, karena permainan. Kalaupun kita kalah itu pun senang karena kalahnya karena permainan, bukan karena non-teknis gitu. Kalau seri pun demikian, kata Arya Sinulinga dalam keterangan pers yang diterima Football TV. Jadi, kami harap ini ada keadilan dalam pertandingan dan kita harap dapat poin di situ. Kalau ada gangguan dari supporter, pasti kami laporkan kepada AFC dan FIFA. Saat ini skuad asuhan Shin Tae-yong berada di posisi keempat klasemen Grup C dengan 2 poin. Poin itu didapat setelah bermain 1-1 dengan Arab Saudi dan seri 0-0 melawan Australia. Timnas Indonesia hanya terpaut 2 angka dari Arab Saudi di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos ke Piala Dunia 2026. Karena itu, menarik menanti aksi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Oktober 2024. Kondisi skuad Timnas Indonesia jelang melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dipastikan sangat baik karena tim asuhan Shin Tae-yong tersebut tengah ceria. Tentunya dengan suasana yang baik itu, diharapkan Timnas Indonesia bisa merebut kemenangan atas Bahrain di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB mendatang. Skuad Garuda diketahui sudah melakukan latihan perdana di Hamad Town Youth Sports Ground, Bahrain, pada Minggu, 6 Oktober 2024. Timnas Indonesia memang baru menggelar persiapan karena pemain baru kumpul sepenuhnya di Bahrain baru-baru ini. Dalam postingan Instagram Timnas Indonesia, para pemain tampak ceria melakukan persiapan. Hal itu menandakan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut sangat antusias untuk segera melawan tim tuan rumah di matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kiper Timnas Indonesia, Hernando Ari mengatakan timnya sangat siap untuk melawan Bahrain dalam laga nanti. Pasalnya, timnya ingin meriah poin dalam laga itu untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Anak-anak ceria. Pastinya kami siap bertanding, kata Hernando Ari dilansir dari laman Instagram, Senin, 7 Oktober 2024. Sementara itu, pemain Timnas Indonesia lainnya Egy Maulana Fikri mengatakan persiapan timnya sejauh ini berjalan lancar. Hal itu juga karena faktor kondisi tim Merah Putih cukup baik dan bisa menyerap program latihan dari sang pelatih. Sebatas informasi, Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen Grup C dengan 2 poin. Poin itu setelah mereka bermain imbang 1-1 dengan Arab Saudi dan seri 0-0 melawan Australia. Target Timnas Indonesia dalam fase Grup C adalah peringkat ketiga dan keempat. Posisi akan membawa mereka melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, membeberkan kondisi terkini jelang menghadapi Timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Segenap tim disebutnya cukup baik. Timnas Indonesia akan bersua dengan Bahrain dalam matchday ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.
Pertandingan itu akan berlangsung di Bahrain National Stadium, Rifa pada Kamis 10 Oktober 2024. Sejak tiba di Bahrain pada Senin 7 Oktober 2024 siang waktu setempat, pasukan Shin Tae-yong langsung menggelar latihan. Hari ini, Selasa, 8 Oktober 2024, Sumarji mengatakan timnas Indonesia sudah memasuki sesi latihan kedua. Pria berkacamata itu mengungkapkan, kondisi para pemain sangat baik menjelang pertandingan melawan Bahrain. Semua personel sudah bergabung dengan latihan, terkecuali Martin Paes yang sedang dalam perjalanan. Alhamdulillah kalau keseluruhan tim kondisinya sangat baik, kata Sumarji, dikutip dari keterangan resmi PSSI, Selasa, 8 Oktober 2024, ini juga boleh dikatakan latihan kedua, tetapi ini paling lengkap, karena sudah 26 pemain yang hadir, kalau kemarin baru 15 yang hadir, imbuh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, itu, kami lihat semua kondisinya riang, kondisinya semua gembira. Alhamdulillah juga tidak ada yang cedera, semua bisa ditangani tim dokter, lanjut Sumarji. Dan tim terapi PSSI dengan sangat baik dan support dari Ketua Umum, Erick Thohir, kepada kami semua yang berada di sini, di tim, itu sangat luar biasa. Katanya lagi, Sumarji berharap, timnas Indonesia bisa tampil maksimal ketika berhadapan dengan Bahrain nanti. Mantan Kapolresta Sidoarjo itu ingin skuad Garuda membawa pulang poin dari Bahrain National Stadium. Harapannya tanggal 10 lawan Bahrain bisa tampil all out, bisa bawa poin untuk bangsa dan negara kita, tandasnya. Unggah video kemenangan 2-1 timnas Indonesia atas Bahrain di matchday pertama grup D Piala Asia 2007. Apakah ini pertanda FIFA mendukung skuad Garuda agar mengalahkan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB? Kala Indonesia meraih kemenangan 2-1 atas Bahrain di Gelora Bung Karno pada tahun 2007. Bisakah tim Garuda mengulanginya minggu ini? Ditulis akun FIFA World Cup. Laga tersebut merupakan kemenangan terakhir timnas Indonesia atas Bahrain. Saat itu bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, timnas Indonesia unggul 1-0 lebih dulu via Budi Sudarsono setelah menerima assist Firman Utina pada menit 14. Berselang 13 menit, Bahrain menyamakan kedudukan lewat Said Jalal. Sampai akhirnya kemenangan 2-1 timnas Indonesia atas Bahrain dipastikan lewat gol Bambang Pamungkas di menit 64. Lantas, bagaimana peluang timnas Indonesia mengalahkan Bahrain di Bahrain National Stadium? Peluang timnas Indonesia menang atas Bahrain terbuka lebar. Kehadiran pemain-pemain abroad macam Martin Paes, Jai Idzes, Mees Hilgers, Ragnar Oratmangoen dan Eliano Rogers merupakan modal skuad Garuda mencuri 3 poin di kandang lawan. Di sisi lain, kualitas Bahrain tak terlalu istimewa, mayoritas pemain mereka mentas di kompetisi lokal. Sekalinya ada pemain abroad, personel timnas Bahrain hanya merumput di Liga Super Malaysia. Karena itu, menarik menanti aksi timnas Indonesia melawan Bahrain. Jika kemenangan berhasil disabet, peluang skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong bisa full senyum dikarenakan kiper andalannya yakni Martin Paes sudah pulih dari cedera. Bahkan, Martin Paes kini sudah kembali berlatih bersama klubnya, FC Dallas. Seperti diketahui, timnas Indonesia sempat mendapat kabar buruk jelang melakoni 2 pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Sebab, Martin Paes sempat dikabarkan mengalami cedera pergelangan tangan bersama FC Dallas. Bahkan, Martin Paes juga harus absen membela FC Dallas ketika kalah 2-3 dari San Jose Earthquakes dalam lanjutan Major League Soccer, MLS, pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, Paes hanya menjadi penonton di laga tersebut sambil tangannya dibalut perban. Pasalnya, timnas Indonesia bakal melawan Bahrain dan Cina yang akan dilangsungkan pada 10 dan 15 Oktober 2024. Dalam ajang lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang membuat lebih panik lagi adalah laman FotMob juga sempat memprediksi bahwa Paes baru akan pulih pada awal November 2024. Namun kini tampaknya fans timnas Indonesia dan Shin Tae-yong bisa bernafas lega. Sebab, Martin Paes sudah pulih dari cedera dan telah kembali bersama FC Dallas. Momen comeback Martin Paes tersebut diunggah oleh laman Instagram FC Dallas pada Jumat, 4 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tampak, ex-pemain FC Utrecht sudah kembali mengikuti latihan bersama klubnya persiapan menghadapi Portland Timbers di lanjutan Major Soccer League, MLS. Sebelumnya, manajer timnas Indonesia Sumarji juga telah berkomunikasi dengan Martin Paes seusai sang kiper mengalami cedera. Dikatakan Sumarji bahwa cedera yang dialami Martin Paes tidak terlalu serius. Saya sudah menghubungi Martin Paes. Kondisi cederanya ringan, kata Sumarji saat dihubungi Tribun News, Kamis, 3 Oktober 2024, malam. Saat ini, Paes sedang recovery dan lihat beberapa hari ke depan. Semoga aman-aman saja, sambungnya. Isi obrolan Ketum PSSI dengan pemain timnas Indonesia sebelum berangkat ke Bahrain. Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Isi obrolan Ketum PSSI dengan pemain Timnas Indonesia sebelum berangkat ke Bahrain. Ketua Umum, Ketum, PSSI Erick Thohir menemui para pemain Timnas Indonesia sebelum rombongan berangkat ke Bahrain untuk melakoni lanjutan pertandingan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Football TV, Ketua Umum, Ketum, PSSI Erick Thohir menyambangi para pemain Timnas Indonesia di hotel sebelum rombongan bertolak ke Bahrain malam ini, Sabtu, 5 Oktober 2024. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Garuda akan melawat ke markas Bahrain, Oktober 10, dan Cina, 15 Oktober 2024. Dua laga tersebut menjadi asa Timnas Indonesia untuk meraih 3 poin perdana di ronde 3. Secara hitung-hitungan, pasukan Garuda butuh 15 poin lagi untuk lolos ke putaran final di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Adapun dalam rombongan dari Jakarta, ialah para pemain asal klub Liga 1, sementara para pemain abroad langsung bertolak dari lokasi masing-masing, sehingga skuad utuh Timnas Indonesia tidak berkumpul dahulu di Jakarta. Hal tersebut guna menyiasati jadwal pertandingan yang padat antara jeda kompetisi dan libur FIFA Matchday. Di momen menjelang keberangkatan kali ini, Erick Thohir memanfaatkan waktu untuk mengobrol dengan para pemain. Tanpa mereka duduk di meja makan sambil menikmati hidangan yang disediakan hotel. Lantas orang nomor 1 PSSI itu membicarakan beragam hal yang telah terjadi di sepak bola Indonesia akhir-akhir ini. Isi obrolan dari Ketum PSSI dan para pemain tampak beragam, yakni seputar kualitas kompetisi Liga 1, wasit, hingga rencana pasca pensiun. Alan yang merupakan pemain naturalisasi asal Brasil telah membela Timnas Cina sejak 2021. Dia pun sudah membukukan 3 gol dari 13 pertandingan. Sementara Wu Lei, dia bahkan menjadi kapten Timnas Cina. Dia merupakan pemain tersubur dengan sudah membukukan 36 gol dari 99 laga yang telah dilakoni bersama Timnas Cina. Lalu bagaimana jika kalah dari Bahrain? Jika kalah dari Bahrain, Timnas Indonesia akan kehilangan 8-11 poin. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin Timnas Indonesia mengalahkan Bahrain? Tentu saja peluang tersebut sangat terbuka. Apalagi terbukti Timnas Indonesia mampu memberi perlawanan saat melawan Arab Saudi dan Australia, dua tim yang notabene lebih kuat daripada Bahrain beberapa waktu lalu. Ditambah, Timnas Indonesia memiliki amunisi baru dengan hadirnya Maes Hilgers dan Emiliano Reijnders yang berpeluang debut saat lawan Bahrain. Menarik dinantikan, mampukah Timnas Indonesia meraih kemenangan di markas Bahrain esok? Masuknya pemain tambahan seperti Maes Hilgers dan Emiliano Reijnders dijamin akan meningkatkan performa skuad Garuda. Sejumlah pemain top juga sedang didekati PSSI, sebut saja Ula Romeni, Kevin Dix, Jairo Riedewald hingga Mauro Zijlstra. Jika nama-nama ini berhasil didatangkan, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Dengan mengulas para pemain tangguh Timnas Indonesia yang memang sudah ada sejak dulu hingga saat ini, akankah para rival skuad Garuda menjadi gentar? Saat ini, meski sudah tak diperkuat Boas, skuad Garuda punya sederet pemain berkualitas, seperti Ragnar Oratmangoen, Jai Idzes, Martin Paes, dan masih banyak lagi lainnya.